Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam rahmat dan lindungan Allah dan istiqomah di dalam meniti jalan Shiratal Mustaqim, dan mudah-mudahan kita semuanya jadikan saudara lawas-lawase lillahi ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita ditetesi syafaat Rasulullah dimulai di dunia ini sampai di yaumil qiyamah, dijauhkan dari fitnah dunia, diselamatkan dari fitnah dajjal, sehingga kita dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah abadan abada sa'lawas-lawasi amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat di mana berada, mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, yang sakit diangkat penyakitnya, yang kesusahan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan oleh Allah, mudah-mudahan dilancarkanlah segala aktivitas dan usahanya, diberikan rezeki yang berlimpah ruh barokah sehingga bisa untuk beribadah, untuk menjalankan rukun Islam yang nomor 5 yaitu pergi haji wal umrah di Makkah Al-Mukarramah, sehingga berkunjung di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anaknya, keturunannya jadikan anak yang soleh solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa, amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, jadi kita mengawali segala sesuatu dengan bersolawat, karena segala sesuatu tanpa sholat batilan batal. Langit tanpa solawat, doa tidak akan pernah bisa menembus langit pertama. Kunci segala sesuatu adalah solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kasih kisah, karena kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah mudah, tetapi kita belum tentu diakui sebagai umatnya baginda agung. Mudah-mudahan dengan barokah solawat, dengan tetesan syafaat Rasulullah, kita benar-benar dijadikanlah umatnya baginda agung yang cinta kepada beliau untuk meneruskan perjuangannya, mensyiarkan agama yang damai, yang penuh rahmatan lil alamin untuk semua alam dan serta isinya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mubajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua tetes dari syafaat Rasulullah, mudah-mudahan kita semua jadikan keluarga lawas selawase di dunia sampai dia milik kiamah, dan diselamatkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannah Allah abadan abadan lawas selawase, amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, jadi pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin perjalanan kepada guru besar Padepokan Pondok Pesantren Thoriqul Jannah Gus Idris Al-Marbawi. Namun kondisi cuaca sekarang masih hujan, jadi saya menunggu hujannya reda. Namun sebelum saya melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, maka kita ngobrol-ngobrol dulu sambil visi misi kita sebenarnya apa sih, kok kita itu muter-muter di Pulau Jawa, sedangkan yang berada di sana pusat Padepokan Sendang Sejagat itu sedang gencar-gencarnya menghadapi yang Sujiwo bersama yang lain yang di situ dari Gua Iblis itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menumpas kebatilan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba untuk memanggil Mbah Lembu Sekilan, karena Mbah Lembu Sekilan sekarang tidak tahu keberadaannya, dan saya mungkin perlu informasi terkhusus dari Mbah Lembu Sekilan ini. Mudah-mudahan beliau bisa saya kontak batin dengan ilmu tembus pandang saya bersama beliau itu. Saya akan mencoba sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalillahi ta'ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai cahaya udaya ku kudrat kang kosong aku saya kape candra ke masukkan menjual sabdaku masih tamladu nur Allah sifat cahaya ku nur cahaya aja nur putih sabdaku terus yo hambakan ku sabdone aji dipo ya sabdone kang kuasa. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mbah Lembu Sekilan, tak minta datangmu saking kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo pinarak Mbah Lembu Sekilan. Sampurasun. Rampes, monggo. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Jadi saya mengundang panjenengan ke sini. Bisa pakai clip on dulu Mbah Lembu Sekilan. Apa iki? Nah, ini panganan apa iki? Aksesoris, Mbah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi tembus pandangnya saya kepada Mbah Lembu Sekilan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini Mbah Lembu Sekilan. Saya rencana dari tadi siang ingin perjalanan menuju ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah di mana di Kota Malang, yaitu yang diasuh oleh Gus Idris Al-Marbawi. Namun cuaca pada sore hari ini masih hujan nih Mbah Lembu Sekilan. Dan saya minta pendapat nih dari Mbah Lembu Sekilan, karena sekarang kesatria-kesatria di Medan sedang diorat-arit oleh Eyang Sujiwo dari Gua Iblis. Panjenengan kan rajanya dukun santet Nusantara, pasti tahu di mana Gua Iblis dan Gua Gendam itu, Mbah. Jadi pendapatnya panjenengan, apakah saya itu benar ingin melanjutkan perjalanan kepada Gus Idris Al-Marbawi, selaku beliau adalah senior saya, guru besar saya. Setelah kemarin saya sudah silaturahmi di Padepokan Nurdat Sejati dan diberikan wejangan oleh guru besar Gus Samsudin Jadab, dan beliau mengarahkan saya untuk ke Malang, yaitu di mana di Pondok Thoriqul Jannah Gus Idris Al-Marbawi. Panjenengan kira-kira tahu ndak Gua Gendam dan Gua Iblis ini? Karena panjenengan kan adalah titisan daripada Azazil. Di mana Azazil adalah penguasa kegelapan yang sudah apa ya ibaratnya itu,
dimurka oleh Allah, dilaknat ya. Hmm. Dan sekarang saya minta penjelasan panjenengan untuk bisa sangkut pautnya dengan gua iblis yang sedang gentar itu di Medan itu, Mbah. Bagaimana? Sejati nih, awakmu wis iso nembus kegaiban gua iblis iku. Nggih. Atimu wis iso nembus. Cuma perlu diasah maneh tirakatmu. Insyaallah, Mbah, insyaallah. Wis landhep mata batinmu. Mata batinmu sudah tajam. Nggih, Mbah. Tinggal tirakat sedikit lagi kau akan mengetahui rahasia-rahasia gaib yang ada di Nusantara ini. Insyaallah, Mbah. Mungkin ini ada sangkut pautnya, saya ada amanah dari Gus Samsudin Jatab disuruh untuk ke Blitar, ke Malang, di mana Gus Idris mungkin mau membaiat atau menurunkan tirakat atau riyadhah kepada saya ini, Mbah. Intinya di sini di mana saya itu melihat kedzaliman, di mana melihat kemungkaran, saya tidak mungkin diam saja, Mbah. Tekadmu memang apik, tujuanmu mulia, tapi godaannya tidak kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa saja kamu menghadapi dukun-dukun ilmu hitam sedunia. Masya Allah. Makanya taruhannya nyawamu dan keluargamu. Jadi ini sahabat-sahabat, beliau adalah Mbah Lembu Sekilan, di mana yang sempat menjadi musuh besarnya Gus Idris Al-Marbawi, tapi alhamdulillah karena beliau sudah mungkin terketuk sedikit hatinya, sehingga beliau ini membantu perjuangannya Gus Idris juga. Kenapa saya itu ada kontak batin sama Mbah Lembu Sekilan? Karena ada amanah untuk menemui Gus Idris Al-Marbawi yang berada di Malang, sedangkan cuaca pada sore hari ini masih hujan dan belum bisa saya berangkat ke sana. Dan beliau mengatakan perjuangan untuk menumpas kezaliman itu bukan kaleng-kaleng yang berada di depan kita. Lantas apa yang harus saya lakukan langkah untuk bisa riyadhah ini, Mbah? Kalau sesuai dengan penglihat panjenengan adalah iblis atau titisan daripada Azazil. Mengetahuilah sejatinya iblis itu bisa dikalahkan dengan apa? Yang mengalahkan iblis adalah kesucian hati. Jangan pernah lepas kamu dari wudhu kamu. Jangan pernah kamu lepas dari dikir-dikir kamu. Apa yang telah kamu pelajari di pondok pesantren ataupun pada kiai-kiai dan para habaib, tetap istiqomahkanlah. Jangan sampai pernah putus sambungan batinmu dengan para wali-walinya Allah. Itu salah satu yang membuat iblis takut. Dan itu juga yang membuat iblis sukar menembus anak Adam. Insyaallah, Mbah. Jadi ternyata Mbah Lembu Sekilan ini adalah alim ya, mengetahui isi daripada kesucian. Karena kalau kita flashback daripada terjadinya iblis itu dulunya itu orang yang disayangi atau makhluk ciptaannya Allah yang paling mulia. Bahkan iblis adalah penasehat malaikat di langit ketujuh pada waktu sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya kita mengkorek sedikit kelemahan untuk bisa mengalahkan para dukun-dukun yang bersekutu dengan iblis. Dan Mbah Lembu Sekilan sebenarnya luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, Mbah, ini Mbah, panjenengan sebenarnya ini sudah bertaubat atau memang seperti apa? Ketika saya melihat perjuangannya beliau Gus Idris bersama panjenengan melawan Mbah Kiyo, melawan Mbah Suro, Babi Ngepet itu, panjenengan membantu untuk kemaslahatan ini. Panjenengan sebenarnya sudah bertaubat atau belum ini? Saya cuma ingin berbalas budi sama Gus Idris dan juga teman-temannya, termasuk spiritual seperti sampean. Masya Allah, berarti sampean hanya berbalas budi. Lantas sampean kenapa kok enggak bertaubat saja? Belum waktunya, belum saatnya. Apakah di dunia sampean ini ada waktu tertentu yang harus
diberikan hidayah oleh Allah itu. Sedangkan panjenengan sendiri sudah menyebut Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ulama dan para wali. Panjenengan mengetahui semua itu kok. Lalu sampean apa yang menunggu sesuatu waktu yang sampean untuk bertobat atau mengucap 2 kalimat syahadat itu? Banyak alasannya, Banyak alasannya. tapi tidak bisa saya sebutkan di sini. Salah satunya adalah akan ada kemunculannya mata satu. Apa itu yang disebut dajjal itu, Mbak? Dajjal itu di bawah sampean atau di atas sampean? Setara Dajjal sama saya. Setara, sama-sama dari bangsa iblis. Masya Allah, luar biasa ini sahabat-sahabat. Jadi mudah-mudahan kita doakan Mbah Lembu Sikilan ini diberikan hidayah oleh Allah sehingga beliau bisa menjadi tiang-tiang agama Islam seperti Sayyidina Umar yang sempat waktu itu menentang perjuangannya Rasulullah, tetapi karena ulas asihnya Allah kepada Rasulullah sehingga Sayyidina Umar itu sebagai benteng perjuangannya Rasulullah, sampai siapapun yang mendolim Rasulullah maka Sayyidina Umar di depan. Mudah-mudahan Mbah Lembu Sikilan bisa mengikuti jejak langkah Sayyidina Umar juga, Mbah ya. Jadi gimana, apa kira-kira saya itu sudah benar untuk melakukan perjalanan ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah ini, Mbah? Wes benar, sudah benar. Tapi untuk nyampe pada Gus Idris banyak rintangan yang sampean hadapi. Dukun-dukun ilmu hitam sudah bersiap-siap menghadang sampean. Karena bila bala spiritual seperti sampean bersatu, saling bersilaturahmi, itu dapat mengguncang dunia hitam. Masya Allah. Jadi ketika para guru-guru spiritual atau orang yang berjihad di jalan Allah untuk menembus kebatilan itu, banyak para dukun yang bersekutu dengan iblis itu mengincar siapapun itu, Mas. Berarti perjalanan saya untuk menuju kepada Pondok Pesantren Thoriqul Jannah yang diasuh oleh Gus Idris Al-Marbawi ini sudah dibaca oleh para dukun. Sudah. Saya harus berhati-hati nih, Pak. Benar, jangan sampai lengah. Buka mata, terutama mata batin. Gitu ya, Mbak. Insyaallah sahabat-sahabat. Jadi beliau ini sangat luar biasa karena guruna para dukun senusantara, titisannya Azazil, bukan kaleng-kaleng sahabat. Mungkin sahabat-sahabat taunya hanya di layar YouTube yang panjenengan lihat, tetapi pada kesempatan ini benar-benar berada di samping saya Mbah Lembu Sikilan itu yang insya Allah siap membantu beliau-beliau yang berjihad di jalan Shiratal Mustaqim, termasuk Gus Idris Al-Marbawi yang akan menghancurkan para dukun-dukun itu. Mungkin itu saja Mbah Lembu Sikilan yang saya pertanyakan, minta pendapat panjenengan, karena apa yang menjadi tugas saya sebagai anak ya, terkhusus saya masih santri semua. Saya tetap kondisi santri, tidak mungkin menjadi guru. Posisi saya, makam saya, derajat saya tetaplah santri di mata guru saya. Dan mudah-mudahan perjalanan saya kepada Gus Idris Al-Marbawi sampai Malang ini benar-benar mendapat ridhonya Allah dan dilancarkan oleh Allah. Dan terima kasih banyak panjenengan sudah mau hadir di tempat saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di lain kesempatan Mbah Lembu Sikilan ya. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan saya menuju ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah yang diasuh oleh Gus Idris Al-Marbawi, dan mudah-mudahan amanah saya untuk meminta barokahnya, meminta wejangannya beliau, meminta riadonya beliau nanti bisa terlaksana, mendapat barokahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti jejak spiritual guru-guru spiritual yaitu Gus Idris Al-Marbawi yang terhormat, dan barokah lawas-lawasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan yang saya sampaikan. Apabila itu yang saya sampaikan itu benar hak dari Allah Subhanahu wa taala, apabila yang saya sampaikan itu salah, saya al-fakir yang dhaif, banyak salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.